Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa nih? Tiga. Kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar algoritma. Terdiri dari Novita Ambarwati, terus kemudian Farhan Kolbuna, dan yang terakhir Fadel Januar. Nah, Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi adanya stok barang, yaitu di perusahaan grosir yang memiliki lebih dari satu gudang, bisa dikatakan mustahil jika bisnis grosir dapat berjalan tanpa didukung oleh aplikasi stok barang. Penggunaan aplikasi stok barang akan memudahkan perusahaan dalam memantau posisi stok saat ini. Selain itu, aplikasi stok barang juga akan memudahkan perusahaan dalam menghasilkan laporan atau informasi bagi stakeholder, memudahkan perusahaan melakukan rekonsiliasi atau stock of name, dan memudahkan perusahaan dalam mengelola vendor, meminimalisir biaya yang dikeluarkan akibat kesalahan manusia, mengurangi lead time selama proses produksi dan pemesanan barang, serta manajemen saldo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel. deskripsi program kami yaitu pertama, program ini digunakan untuk mendata stok yang ada di gudang. Dengan cara kita menginputkan data barang-barang, maka data tersebut tersimpan otomatis dengan mencari stok barang yang sudah diinputkan dan menjadi stok barang yang sudah diinputkan. Selanjutnya oleh Farhan Kolbuna. Komponen yang digunakan dalam pembuatan program. Yang pertama adalah instruction shot, sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan elemen data pengguna, kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikut satu persatu dan membandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Kemudian yang kedua adalah sequential search, suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadel. Fitur yang ada pada program kami yang pertama itu dapat menginput data barang. Terus yang kedua itu dapat menampilkan data yang diinputkan sebelumnya. Dan yang ketiga dapat mengurutkan data serta scanning dan di-scanning. Yang keempat dapat mencari data sesuai kode barang dan nama barang. Sekian presentasi dari kami. Dan sekarang kita ke CPP-nya. Yang pertama, bagian ini dijelaskan oleh Fadel Januar. Nah, di sini pertama pada program kami menggunakan include Ustream, include Conio titik H, include stdio.h, hashtag include string.h, hashtag include windows.h. Nah, program kami di sini pertama menggunakan tipe data struct, encode, char nama, in stock, char lokasi, terus barang, brg. Void pemasukan nama itu adalah dimana modular program sebuah modular yang dipanggil di menu utama yaitu pemasukan nama. Kalau yang void pemasukan lokasi akan dipanggil juga di main atau menu utama. Sedangkan untuk void data sementara itu misalkan kita memasukkan data 1 2 3, terus nanti ada menu yang itu scanning dan di scanning. Nah, kalau kita di scanning kan 1 2 3 tadi itu akan berubah jadi berapa tadi? Jadi Nanti kalau dia descending, bakal di urutan data sementaranya. urutan data sementara, terus kalau di scanning diurutkan dari yang besar ke kecil.
Kalau void short kode itu akan menampilkan, misalnya kita mau mengurutkan kode, maka akan diurutkan. Misalnya kalau kita mau scanning kodenya, misalkan kodenya itu A1, A2, A3. Kalau kita scanning akan dari kecil ke besar nilainya. Kalau di scanning akan dari besar ke kecil. Nah, kalau void yang ini ini bawah, yang short stock, sama aja yang kayak tadi yang di atas, untuk mengurutkan untuk mengurutkan dari yang besar ke kecil dan dari yang kecil ke besar. Terus void yang pertama itu buat menginput yang tadi data ke, misalnya data yang pertama input kode barang 1, nama barang Nike, terus stok barang ada 10, input lokasinya misalnya lokasi gudangnya ada di A1. Nanti itu akan muncul inputan yang kita input tadi. Terus void yang kedua itu buat menampilin yang kita input tadi, kan kode barangnya tadi itu misalnya A1, nama barang ini, stok barang ada 10, lokasinya di A1 B1. Nah gitu. Lalu bagian ini akan dijelaskan oleh saya. Void menu 3 ini untuk pengurutan. Jadi di sini kita bikin menu lagi. Buat memilih metode pengurutannya bisa berdasarkan kode dan bisa berdasarkan stok. Lalu jika kita sudah menemukan pilihan kita akan disuruh untuk memilih lagi. Ya. Kita mau mengurutkannya berdasarkan ascending Dan atau descending. descending. Nah, Nah, di sini ada switch case. Jadi jika kita mau milih yang nomor 1 yaitu kode, dia akan menampilkan sesuai yang kalian inginkan, yaitu dia akan memberi. Lalu yang selanjutnya yaitu menu voice menu 4. Di sini kami membuat menu untuk metode pencarian berdasarkan nama dan lokasi. Jika kita memilih nomor 1 yaitu nama, maka kita akan disuruh untuk memasukkan nama yang akan dicari. Jika ketemu datanya, dia akan mengeluarkan informasi data yang sudah kita cari terlebih dahulu tadi sesuai nama. Lalu jika kita memilih kedua lokasi, sama akan disuruh untuk memasukkan nama. Lalu jika ketemu, dia akan mengeluarkan informasi sesuai lokasi yang telah dicari tadi. Dan jika data tersebut tidak ada, maka akan keluar outputan, yaitu data yang dicari tidak ada. Lalu yang selanjutnya adalah menu keluar. Seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Kolbuna. Jadi menu tersebut itu hanya dipanggil oleh intelijen. Kemudian barang gudang itu menampilkan jumlah barang satu. Kemudian pengurutannya itu menampilkan dengan angka itu dalam jumlah 100. Kemudian integer ini itu berarti kita memilih codingan tersebut. Kemudian integer terbatas sama dengan 0 itu berarti ada batasannya. Kemudian sistem buka kurung color 30 itu adalah tampilan untuk warnanya, warna misalnya warna biru. Kemudian ulang itu nanti kita kembali dari awal lagi. Terus kemudian short menu itu menampilkan beberapa menu. Terus yang pertama itu contohnya adalah input, yang kedua adalah list barang, ketiga adalah sort, keempat adalah searching, kelima adalah plot. Nah, short itu menampilkan pilihan. Nah, search itu menampilkan pilihan dari 1 sampai 5. Misalnya kita pilih 1 nih, terus kemudian masukkan barang yang input. Nah, barang input itu berarti 1.
Terus kemudian iya, case 2. Berarti kita masuk ke menunya itu dengan menu 2. Terus yang ditampilkan tuh sama kayak nomor 1 gitu. Cuman tapi ada pilihan menunya itu adalah gudang atau enggak batas. Terus yang case 3 itu sama kayak nomor 2 itu. Case 4-nya itu sama kayak yang di atas. Terus yang case 5-nya itu ada pilihan ada perbedaan di satu codingan itu. Berarti kita keluar dari itu pemrogramannya tersebut. Nah, guys itu membaca sekali tekan tombol. Terus kemudian yang return all itu mengirim pemrograman. Udah sekian bisa saya. Nah, kita akan mencoba untuk meran PPP kita. Nah, yang pertama menu input akan dijelaskan oleh Farhan Kolbuna. Coba pilih 1. Nah, itu akan menampilkan tampilan dalam bentuk tabel. Nah, program import dan searching barang gudang. Terus maksudnya berapa banyak data yang diinput. Nah, data yang kita input itu sebenarnya mau berapa banyak, misalnya 3 atau berapa gitu. Kita 1. Nah, data 1 input gudang barangnya misalnya 357 nih. Terus nama barangnya adalah sepatu. Nah, stok barangnya kita lihat stoknya ada berapa di itu gudang. Misalnya ada 10. Nah, lokasi di mana? Di Jakarta. Nah, maksudnya itu lokasi gudang di sini itu seperti locker. Jadi misalnya kita di sini A1. Jadi locker A1. Nah, selanjutnya di menu input itu bisa berulang-ulang untuk menginput datanya. Misalnya kita itu menginput lagi datanya 1, maka langsung akan keluar data kedua, karena tadi yang pertama kita sudah mengisi data ke 1. Nah, iya benar. Misalkan kode barangnya 2, nama barangnya baju, stok barangnya 20, lokasi gudangnya A2. Lalu kita bisa melihat list barang yang sudah dimasukkan tadi untuk inputan barang. Pilih nomor 2. Nah, jadi di sini kita sudah melihat data barang yang sudah kita input tadi. Yang pertama ada sepatu dengan stok barangnya 10, yang kedua ada baju dan stok barangnya 20. Lalu menu sorting dijelaskan oleh Pada. Nah, kalau short itu adalah sebuah pengurutan. Misalnya nih, kita mengurutkan kode. Coba tekan kode. Nah, di situ ada ascending dan descending. Kalau descending itu mengurutkan dari kode dari angka terkecil besar ke kecil. Kalau descending itu dari besar ke kecil. Coba ascending. Nah, maka kode dari barangnya itu akan mengurutkan dari kecil ke besar. Kalau descending maka sebaliknya akan mengurutkan dari besar ke kecil. Kalau buat yang stoknya, coba yang short terus stok. Nah, sama juga seperti yang tadi mengurutkan stoknya yang ascending itu dari dari kecil ke besar. Kalau descending dari besar ke kecil. Coba yang descending coba. Nah, dia akan mengurutkan tuh stok barangnya menjadi dari yang besar ke kecil. Nah, kayak gitu itu untuk yang shortnya. Lalu menu keempat yaitu searching. Saya coba untuk men-searching datanya.
Nah, di sini kita bisa Nama. memilih metode pencariannya berdasarkan nama dan lokasi. Kita coba lokasi. Jadi ini tuh lokasi gudang yang telah kita masukkan tadi. Misalnya A1. Nah, tadi kan A1 itu sepatu. Nah, jadi di sini akan keluar informasi yang hanya memiliki lokasi yang telah liputan lokasi barang. ya. Kita coba untuk mencari yang nama. Kasus yang kita Sepatu. cari sepatu. Nah, langsung keluar informasi tentang nama barang yang kita cari. Sudah itu beres. Nah, selesai nih. Selesai. Terima kasih. Tutup. Sekian Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.